Pemirsa, viral seorang dokter di RSUD Sekayu, Sumatera Selatan diduga dianiaya keluarga pasien karena membuka masker dan juga mendapatkan tindak intimidasi dari keluarga pasien. Hal ini membuat dokter dokter Syapri Putra Wangsa melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan lantas bagaimana penanganan dari tenaga kesehatan dan juga perlindungan terhadap tenaga kesehatan? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber, namun kami hadirkan terlebih dahulu bagaimana beritanya. Jagat media sosial digegerkan video viral seorang dokter di RSUD Sekayu, Sumatera Selatan diduga dianiaya keluarga pasien karena tak mau melepas masker. Dari video berdurasi 41 detik yang beredar di media sosial, tampak momen di ruang perawatan RSUD Sekayu saat seorang dokter tengah memeriksa pasien. Sang dokter ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga pasien. Ya, bukan begitu. Saya minta tindakan yang pasti. Usai mendapatkan perlakuan tak menyenangkan lantaran dipaksa buka masker serta diintimidasi, Dokter RSUD Syapri Putra Wangsa Finasim melaporkan pria arogan ke polisi. Lantas, bagaimana perlindungan tenaga kesehatan berhadapan dengan pasien dan keluarganya? Sudah tepatkah langkah hukum yang diambil korban melaporkan keluarga pasien ke polisi? Perlakuan tak menyenangkan yang diterima oleh Dokter Syapri Putra Wangsa ini membuat dirinya melaporkan tindak intimidasi dari pihak keluarga pasien ini ke pihak kepolisian. Apakah langkah ini adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Dr. M. Nasir yang merupakan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Ya, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga hadir pula bersama kami Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin AKP Afi Abrianto. Selamat malam Pak Afi. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Afi, kami ingin mengetahui bagaimana kronologis dan apa saja perkembangan dari pemeriksaan terkait laporan dari dokter yang telah mendapatkan penganiayaan Dokter Syapri Putra Wangsa ini. Silakan Pak. Baik, jadi dari awal mula kejadian itu berawal dari tanggal 8 dari pihak pasien ini datangi rumah sakit untuk mengecek dari pasien karena berawal itu pasien tidak sadarkan diri. Lalu dilakukanlah pemeriksaan secara intensif dari para tenaga medis yang berada di rumah sakit dan dari pemeriksaan itu adanya ketidakpuasan dari pihak pasien yaitu anak dari pasien itu sendiri merasa pihak rumah sakit itu tidak memberikan pelayanan yang baik, jadi kurang memuaskan dari pihak pasien dan memberikan fasilitas yang tidak layak. Jadi terjadilah adanya intimidasi baik itu secara fisik dan verbal dari keluarga dari pasien terhadap tenaga medis yang berada di rumah sakit tersebut. Terima kasih. Berdasarkan pelaporan tersebut, apakah sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut? Berdasarkan dari kejadian itu, pihak dari korban, itu dari pihak rumah sakit membuat laporan, dan dari dasar laporan itu kita melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan itu kita melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan terhadap saksi, terlapor, dan adanya pengecekan dari TKP. Kita sudah menaikkan ke tahap sidik juga untuk saat ini. Baik, Pak Nasir boleh mengomentari ini langkah hukum yang dilakukan oleh Dokter Syapri ini. Menurut Anda apakah merupakan langkah yang tepat bagi seorang dokter yang konon ini bukan pertama kalinya terdapat intimidasi terhadap dokter, tenaga kesehatan? Iya, saya pikir melaporkan kepada polisi adanya sebuah perbuatan yang diduga merupakan perbuatan pidana, itu sudah benar, sudah sangat benar. Karena begini, ini kan pasien masuk ke rumah sakit dengan sebuah keadaan yang sebetulnya inkompos mentis. Jadi pasien ini karena
penyakitnya saya tidak usah sebut, karena penyakitnya ini memang berada pada sebuah keadaan yang memang membutuhkan pelayanan yang cukup serius, intensif, dan diperlakukan sangat serius. Masuk lewat UGD pada tanggal 8 Agustus pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Pada hari kedua pemeriksaan itu diperoleh hasil toraks foto bahwa ada infiltrat pada paru kiri atas. Artinya ada kecurigaan, ada proses tuberkulosa aktif. Nah, rumah sakit ini kan punya SOP, punya tata aturan bahwa orang-orang yang dicurigai ada penyakit tertentu, saya tidak usah sebutkan beberapa jenis penyakit tertentu itu, dirawat di ruang isolasi. Mungkin ini oleh rumah sakit dikualifikasikan dalam SOP mereka harus dirawat di ruang isolasi. Nah, pasien ini kemudian ditempatkan di ruang isolasi dengan tekanan negatif. Di sana itu kan tidak ada AC, tapi dia itu VIP. VIP itu dari sisi keluasan, dari sisi kelengkapan alat kesehatan dan sebagainya. Tetapi tetap itu tidak ada air condition, jadi memang tidak nyaman. Nah, yang dipersoalkan oleh keluarga ini adalah seperti tadi penyampaian dari AKP Kasat Serse itu, yang dipersoalkan itu sebetulnya bukanlah proses pengobatan atau hasil pengobatan. Yang dipersoalkan itu adalah kapan pindah dari ruangan ini. Nah, menurut saya ini salah sasaran. Karena ini kan dokter yang datang ini adalah dokter super spesialis yang datang dikonsulkan karena adanya AKI, acute kidney injury grade 2. Jadi karena beliau ini mungkin hanya ada 1 atau 2, saya tidak tahu persis, di seluruh provinsi Sumatera Selatan ini, beliau ini bertugas di banyak rumah sakit. Kebagian rumah sakit Sekayu ini pada hari itu datang memeriksa pasien, ya dia sebetulnya tidak tahu menahu dengan persoalan SOP rumah sakit. Penempatan di ruangan ini, bahwa kapan dia harus pindah dan sebagainya, itu SOP rumah sakit. Sama sekali tidak ada kaitan dengan dokter super spesialis yang sebetulnya menjadi dokter yang dirujukan. Dokter, saya tidak tahu apakah dokter tamu, saya tidak tahu persis. Tapi beliau ini dokter rujukan. Dia bukan dokter yang melayani hari-hari. Yang melayani hari-hari itu dokter penyakit dalam yang kebetulan saya lihat di laporan itu residen penyakit dalam. Artinya dia ini dirujuk karena dia super spesialis ginjal dan hipertensi, ada persoalan pada ginjal, dia datang untuk meriksa. Kok malah dia yang diserang? Itu pertama. Yang kedua, memang dalam SOP-nya itu dia menggunakan masker. Itu sudah benar. Dia harus juga melindungi dirinya sendiri dan melindungi diri orang lain ketika berada pada sebuah situasi yang memang harus ada perlindungan itu. Yang ketiga, yang saya kira ini agak berat, pada Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang 17 2023, itu pada pasal 273 sangat jelas bahwa dokter itu, tenaga kesehatan, medis dan tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum ketika mereka melakukan atau melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar. Standar baik standar profesi, standar operasional prosedur maupun standar pelayanan medis. Dan itu penting juga. Dan sesuai kebutuhan pasien. Kebutuhan pasien ini dia memang harus ada di sini. Karena sedang menunggu pemeriksaan TCM. Itu pemeriksaan imunologis untuk mengetahui adanya proses atau infeksi TB aktif. Jadi tidak ada yang salah
undang-undang itu justru ayat 1 tadi yang saya bacakan. Ayat 2 mengatakan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini atau rumah sakit ini dapat menghentikan pelayanan pada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji pada tenaga kesehatan. Tapi ini rumah sakit kan tidak melakukan ayat 2 ini. Rumah sakit kan tetap melakukan layanan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah tepat ini laporan polisi? Laporan polisi itu melaporkan adanya delik pidana. Jadi ini delik material. Apakah ada pidana di sini? Tadi memang Kasat Serse tidak mengatakan, tapi menurut saya pidananya jelas. Pidana apa? Pidana jelas kalau saya lihat di gambar tadi itu pidana penganiayaan. Iya, tapi sebelum kita langsung ke dalam pidana penganiayaan tersebut, tentunya kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi pemicu dari keluarga pasien ini sehingga marah. Pak Afi, bisa dijelaskan mungkin dari hasil penyelidikan ataupun penyidikan sampai dengan saat ini, apakah memang dugaannya sementara yang membuat keluarga kesal itu karena penanganan dari pihak rumah sakit ataupun dokter ini bertele-tele. Salah satunya adalah dari dahak yang susah dikeluarkan oleh pasien sehingga memicu kemarahan dari keluarga pasien terhadap dokter. Pak Afi. Ya Mbak, jadi berawal dari adanya pemeriksaan awal itu pemeriksaan ronsen, di mana ditemukan adanya bercak-bercak yang mengarah kepada TB, sehingga dari pemeriksaan ini perlu dilakukanlah uji lab dengan menggunakan dahak dari pasien. Tetapi dari pasien ini tidak bisa mengeluarkan dahaknya, sehingga butuh teknik khusus mungkin dari pihak tenaga medis ini untuk mengeluarkan dahak dari pasien. Untuk dilakukannya uji lab untuk menentukannya penyakit yang sebelumnya diduga dari pemeriksaan ronsen tersebut. Namun setelah itu adanya ketidakpuasan dari pihak pasien, baik itu dari fasilitas dan adanya keterlambatan waktu saat dilakukan pemeriksaan dari terlapor, yaitu keluarga pasien. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Nasir yang mungkin masih menjadi bayang-bayang kita semua, apakah dengan adanya pelaporan tersendiri yang saat ini dilakukan oleh Dr. Sapri ini, bagaimana sesungguhnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan sampai dengan saat ini, apalagi dengan banyaknya kasus intimidasi? Ditahan dulu Pak Nasir, kami akan hadir jawabannya sesaat lagi.